Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Sabita Purnama Putri. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi dengan judul memahami etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Dari kelompok 2 yang pertama ada Nikmatul Khairu Thayyibah. Yang kedua Nia Wardatul Aulia, yang ketiga Anissa Kurniawan, yang keempat Muhammad Haikal Zidan, yang kelima Devina Ayu Kartika, yang keenam Widya Putri Lumitasari, dan yang ketujuh saya sendiri Salsabila Sabita Purnama Putri. Materi pertama ada apakah perdagangan yang adil benar-benar adil? Apa yang dimaksud perdagangan adil? Perdagangan yang adil merupakan program yang dirancang untuk menjamin bahwa petani yang sangat bergantung pada ekspor di negara-negara berkembang memperoleh harga yang adil atas bumi mereka. Yang kedua ada etika di tempat kerja. Etika di tempat kerja ini dibagi menjadi 4. Ada etika individu, ambiguitas hukum dan dunia nyata, aturan dan nilai individunya, dan etika bisnis dan manajerial. Untuk etika individu, yaitu standar sosial cukup luas untuk memuat berbagai keyakinan. Tanpa melanggar standar umum, individu dapat mengembangkan kode etik pribadi yang mencerminkan beragam sikap dan keyakinan. Jadi, perilaku etis dan tidak etis sebagian ditentukan oleh individu itu sendiri dan sebagian ditentukan oleh budaya. Yang kedua, ambiguitas hukum dan dunia nyata. Kita berupaya membuat undang-undang yang tidak bersifat ambigu, tetapi penafsiran dan penerapannya dapat menyebabkan ambiguitas. Misalnya, setelah bencana Topan Katrina, mereka yang selama di New Orleans menjara toko untuk mendapatkan makanan. Meskipun hanya sedikit yang mengkritik tindakan tersebut, tetapi tindakan tersebut tetap melanggar hukum. Yang ketiga, aturan dan nilai individunya. Kode etik pribadi ditentukan oleh berbagai faktor. Kita mulai membentuk standar etis saat masih menjadi seorang anak sebagai tanggapan kita atas persepsi mengenai perilaku orang tua dan orang dewasa lain. Kemudian, saat kita masih sekolah di mana kita dipengaruhi oleh teman sebaya, dan saat kita tumbuh dewasa, pengalaman membentuk hidup dan menyeimbangkan keyakinan etis dan perilaku kita. Kita juga mengembangkan nilai-nilai moral yang berkontribusi pada standar etis. Yang keempat, ada etika bisnis dan manajerial. Etika manajerial atau managerial ethics merupakan standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Meskipun etika yang dianut dapat mempengaruhi pekerjaan Anda dalam sejumlah hal, akan lebih jelas jika menggolongkannya ke dalam 3 kategori yang luas. Yang pertama ada perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi hal-hal seperti perekrutan dan pemecatan, upah dan kondisi kerja, serta privasi dan juga respek atau rasa hormat. Pedoman etis dan hukum menyiratkan bahwa keputusan perekrutan dan pemecatan harus didasarkan hanya pada kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, perilaku terhadap organisasi. Masalah etis juga muncul dari perilaku karyawan terhadap perusahaan tempatnya bekerja, terutama dalam kasus seperti konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Konflik kepentingan terjadi ketika suatu kegiatan bisa menguntungkan individu dengan merugikan pihak perusahaan. Masalah yang relatif umum terjadi dalam aspek kejujuran adalah pencurian peralatan kantor, menggelembungkan laporan biaya, dan menggunakan telepon kantor untuk keperluan telekomunikasi pribadi jarak jauh. Yang ketiga ada perilaku terhadap pelaku atau agen ekonomi lainnya. Etika juga berperan dalam hubungan antara perusahaan dan karyawannya dengan apa yang disebut sebagai agen kepentingan primer. Terdiri dari konsumen, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat pekerja. Ada materi menilai perilaku etis. Apa yang membedakan perilaku etis dengan perilaku tidak etis terkadang bersifat subjektif dan bergantung pada berbagai macam opini yang berbeda-beda. Yang keempat ada norma menilai perilaku etis. Yang pertama kegunaan, kedua hak, ketiga keadilan, dan yang keempat kepedulian. Yang pertama kegunaan atau utility. Apakah suatu tindakan mengoptimalkan manfaat bagi mereka yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut? Dengan kata lain, apakah pihak-pihak yang relevan memperoleh manfaat yang adil? Yang kedua, hak atau rights. Apakah tindakan tersebut menghargai hak-hak pihak yang terlibat? Yang ketiga ada keadilan atau justice. Apakah tindakan tersebut sejalan dengan apa yang kita anggap adil? Yang keempat, kepedulian atau caring. Apakah tindakan tersebut sejalan dengan tanggung jawab setiap pihak kepada pihak lain? Perubahan situasi dapat membuat persoalan etis menjadi lebih jelas atau justru menjadi samar.
Selanjutnya, ada praktik-praktik perusahaan dan etika bisnis. Dibagi menjadi dua, yang pertama menerapkan kode etik tertulis, dan yang kedua memberlakukan program etika. Yang pertama menerapkan kode etik tertulis. Banyak perusahaan seperti Yuti membuat kode etik tertulis yang secara formal menyatakan keinginan mereka untuk melakukan bisnis dengan perilaku yang etis. Jumlah perusahaan demikian meningkat pesat selama 3 dasawarsa terakhir, dan kini hampir semua korporasi besar telah memiliki kode etik tertulis. Unsur-unsur pentingnya antara lain, yang pertama, kami mempercayai dan menghargai individu. Yang kedua, kami berfokus pada tingkat pencapaian prestasi dan kontribusi yang tinggi. Yang ketiga, kami menjalankan bisnis dengan integritas penuh. Yang keempat, kami mencapai tujuan perusahaan melalui kerja tim. Yang kelima, kami mendorong fleksibilitas dan inovasi. Yang kedua, memperlakukan program etika. Banyak contoh yang memperlihatkan bahwa perusahaan dapat mempelajari respon etis melalui pengalaman. Misalnya, dalam satu contoh klasik yang terjadi beberapa tahun lalu, ada pihak yang menyabotase kapsul Tylenol sehingga mengakibatkan kematian beberapa konsumen. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial dalam bisnis, merupakan konsep terkait yang merujuk pada keseluruhan cara suatu bisnis dalam upayanya untuk menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu terkait dengan lingkungan sosialnya. Tanggung jawab sosial ialah konsep terkait yang merujuk pada keseluruhan cara suatu bisnis dalam upayanya untuk menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu terkait dengan lingkungan sosialnya. Kelompok dan individu ini sering disebut juga sebagai pemegang atau pemangku kepentingan organisasi. 5 kelompok yang sering disebut sebagai pemangku kepentingan menjalankan bisnis dalam tanggung jawab sosial. Yang pertama ada pelanggan. Bisnis yang bertanggung jawab terhadap pelanggan berusaha melayani dengan baik dan jujur, menetapkan harga secara wajar, memberikan garansi, memenuhi kesepakatan pengiriman, mempertahankan kualitas produk yang dijual. Yang kedua ada karyawan. Bisnis yang bertanggung jawab secara sosial terhadap karyawan akan memperlakukan mereka secara adil, menganggap mereka sebagian dari tim, dan menghormati harga diri mereka. Yang ketiga ada investor. Untuk mempertahankan sikap bertanggung jawab secara sosial terhadap investor, para manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang sesuai, memberikan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja keuangan perusahaan, mengelola perusahaan untuk melindungi hak-hak dan investasi para pemegang saham. Yang keempat ada pemasok. Bisnis dan manajer harus mengelola hubungan dengan pemasok secara hati-hati, harus memperhatikan perjanjian kemitraan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Yang kelima ada komunitas lokal tempat mereka menjalankan bisnis. Sebagian bisnis berupaya untuk bertanggung jawab secara sosial kepada komunitas sekitar mereka. Sebagai contoh, suatu perusahaan mendonasikan sejumlah persentase penjualannya kepada masyarakat sekitar tempat mereka menjalankan bisnis. Kesadaran sosial masa kini. Pada era ini, banyak bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan-perusahaan di berbagai industri lain juga telah mengintegrasikan konsep kesadaran sosial ke dalam rancangan produksi dan upaya pemasaran mereka, seperti penciptaan produk yang ramah lingkungan. Bidang-bidang tanggung jawab sosial dibagi menjadi 4. Ada tanggung jawab terhadap lingkungan, kedua tanggung jawab terhadap pelanggan, yang ketiga tanggung jawab terhadap karyawan, dan yang keempat tanggung jawab terhadap investor. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Topik pemanasan global sudah menjadi masalah utama di dunia bisnis dan pemerintahan. Mengendalikan polusi zat-zat berbahaya menjadi tantangan besar bagi dunia bisnis saat ini. Polusi udara, tanah, dan air masih menjadi persoalan besar yang perlu dicari penyelesaiannya oleh pemerintah. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pelanggan. Perusahaan selalu bertanggung jawab kepada pelanggannya jika tidak akan kehilangan bisnis dan kepercayaan. Untuk mendorong rasa tanggung jawab, Federal Trade Commission atau FTC mengatur praktik penetapan harga dan periklanan, dan Future Drug Administration atau FDA memberlakukan aturan label informasi gizi bagi produk makanan. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap karyawan. Kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam melancarkan fungsi-fungsi bisnis. Kegiatan ini mulai dari proses perekrutan, penerimaan, pelatihan, promosi, dan pemberian kompensasi juga menjadi dasar bagi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan.
Yang keempat ada tanggung jawab terhadap investor. Manajer dapat menyalahgunakan tanggung jawab mereka terhadap investor dalam beberapa cara. Sebagai aturan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap pemegang saham berarti menyalahgunakan sumber daya keuangan perusahaan, sehingga pemilik saham tidak memperoleh hak mereka atas laba yang jatuh tempo. Perusahaan juga dapat bertindak secara tidak bertanggung jawab terhadap investor dengan menyelesaikan laporan keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan. Mengimplementasikan program tanggung jawab sosial. Ada banyak perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab sosial sebagai tujuan bisnis. Meskipun ada yang menentang kegiatan bisnis mengancam laba, yang lain berpendapat bahwa tanggung jawab sosial harus dikedepankan. Ada pendekatan tanggung jawab sosial itu dibagi menjadi 4. Ada sikap objektif, sikap defensif, sikap akomodatif, dan sikap proaktif. Sikap objektif adalah pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan bisa melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, sikap defensif adalah pendekatan tanggung jawab sosial di mana perusahaan hanya sekedar memenuhi persyaratan hukum saja atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada sikap akomodatif, adalah pendekatan tanggung jawab sosial di mana perusahaan terutama jika diminta melakukan lebih dari sekedar menaati hukum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Sikap proaktif adalah pendekatan tanggung jawab sosial dalam hal perusahaan secara aktif mencari peluang untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Yang kedua ada tanggung jawab sosial dan bisnis berskala kecil. Bisnis berskala kecil harus menjawab pertanyaan serupa seperti tanggapan bisnis berskala besar terhadap permasalahan etika dan tanggung jawab sosial. Cara pemerintah mempengaruhi organisasi dalam tanggung jawab sosial dibagi menjadi 2. Cara regulasi langsung dan regulasi tidak langsung. Regulasi langsung, pemerintah seringkali mempengaruhi organisasi secara langsung melalui regulasi. Regulasi biasanya berkembang dari aturan sosial mengenai bagaimana seharusnya dunia usaha berperilaku. Yang kedua ada regulasi tidak langsung. Contohnya, pemerintah dapat mempengaruhi secara tidak langsung tanggung jawab sosial melalui pemberlakuan pajak. Pada gilirannya, pemerintah dapat mempengaruhi bagaimana organisasi membelanjakan dana tanggung jawab sosialnya dengan memberikan insentif pajak yang lebih tinggi atau rendah. Cara organisasi mempengaruhi pemerintah dalam tanggung jawab sosial. Ada 4 cara, yaitu yang pertama kontak pribadi. Karena banyak pejabat eksekutif perusahaan dan tokoh politik berada pada lingkungan sosial yang sama, kontak pribadi dan jejaring memberikan suatu pengaruh tertentu. Yang kedua ada melobi. Penggunaan individu atau kelompok untuk mewakili suatu organisasi atau kelompok organisasi di hadapan entitas politik juga merupakan cara efektif untuk mempengaruhi pemerintah. Yang ketiga ada komite aksi politik. Perusahaan secara hukum tidak bisa memberikan donasi kala kampanye politik, sehingga mereka mempengaruhi pemerintah melalui komite aksi politik. Adalah organisasi yang dibentuk untuk menghimpun dana dan kemudian mengembalikannya kepada kandidat politikus. Yang keempat ada bantuan. Organisasi terkadang mengandalkan bantuan dan taktik pengaruh lain untuk memperoleh dukungan. Meskipun bantuan ini sah di mata hukum, banyak yang mengkritik tindakan tersebut. Selanjutnya ada mengelola tanggung jawab sosial. Dibagi menjadi 2, yaitu dimensi formal dan dimensi informal. Dimensi formal dibagi menjadi 3, yaitu ketaatan hukum, ketaatan etika, dan dharma filantropis. Ketaatan hukum menilai sejauh mana organisasi mengikuti hukum lokal, negara bagian, federal, dan internasional yang berlaku. Namun sayangnya, ketaatan hukum tidaklah cukup dalam beberapa kasus. Misalnya praktik-praktik akuntansi yang benar-benar taat hukum masih saja menghasilkan penggelapan dan persoalan lain. Yang kedua, ketaatan etika. Menilai sejauh mana anggota organisasi mengikuti standar perilaku etis dan hukum paling mendasar. Dharma filantropis, pemberian dana atau hadiah untuk kegiatan amal atau gerakan sosial lainnya. Sedangkan dimensi informal dibagi menjadi 2, yaitu kepemimpinan dan budaya organisasi, dan yang kedua pengaduan. Kepemimpinan dan budaya organisasi membentuk sikap tanggung jawab sosial yang diambil perusahaan dan yang diterapkan oleh anggotanya. Kepemimpinan etis seringkali mencerminkan warna keseluruhan organisasi terkait. Yang kedua pengaduan, pemberitahuan yang dilaporkan secara
seorang karyawan atas tindakan ilegal atau tak etis yang dilakukan pihak lain dalam organisasi yang bersangkutan. Bagaimana organisasi merespon terhadap tindakan ini seringkali menggambarkan sikapnya tentang tanggung jawab sosial. Pengadu mungkin harus melewati sejumlah saluran untuk bisa terdengar dan bisa saja terancam dipecat, tetapi banyak organisasi yang menyambut baik upaya mereka. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.